Sahabat The Winners, jumpa lagi dalam channel Winmax Gallery. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah waris-mewaris di dunia properti. Yang pertama, jika pemilik dari properti itu meninggal, maka nama di sertifikat itu harus dibalik nama ke yang hidup. Tidak bisa tetap kepada yang meninggal, kecuali tidak mau dijual ya, dibiarkan aja, hanya untuk ditinggali. Nah, pada waktu mau dibalik nama ke ahli waris dari almarhum yang meninggal ini, maka membutuhkan keputusan dari pengadilan, membutuhkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh pengadilan. Siapa ahli waris yang sah untuk menerima warisan dari almarhum ini? Pada umumnya, ahli waris yang sah adalah pasangan hidup dari almarhum, suami atau istri, dan anak kandung dari yang meninggal ini. Ada pengecualian jika pada waktu pernikahan dulu ada surat perjanjian pranikah atau surat perjanjian pisah harta, sehingga istri atau pasangan dari yang meninggal tidak mendapatkan hak waris kecuali ada wasiatnya. Nah, pada waktu ada perjanjian menikah maka terjadi pisah harta. Suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Jika si suami meninggal, maka hartanya langsung menurun kepada anak kandung. Anak kandungnya ada 2, ya dibagi 2. Anak kandungnya ada 3, dibagi 3. Sang istri meninggal juga sama, maka harta warisnya menurun kepada anak kandung. Nah, bagaimana kalau tidak ada perjanjian menikah atau perjanjian pisah harta? Maka pada waktu sang suami meninggal, maka hartanya 50% akan menjadi milik dari pasangannya yang masih hidup. 50%-nya lagi dibagi rata dengan ahli waris yang masih hidup. Misalkan anaknya 2, maka dibagi 50%-nya kepada 2 orang anak plus 1 istri. Jadi dibagi 3 rata. Jadi sang istri, pasangannya itu mendapatkan 2 kali. Pertama adalah 50%-nya, karena cerai mati dia mendapatkan 50%-nya. Lalu warisnya dia mendapatkan lagi ahli waris. Jadi kalau anaknya 2 ditambah 1, 3. Nah, biaya yang dibutuhkan apa saja untuk membalik nama dari almarhum ke istri dan anak-anaknya? Itu akan terkena namanya balik nama waris dan SKW, surat keterangan waris. Nah, yang paling besar biayanya adalah pajak waris ini. Untuk membalik nama, negara akan mengenakan pajak yang disebut pajak waris. Pajak waris itu berapa jumlahnya? Nilai pasar dari properti itu, sebut saja 5 miliar, dikurangi objek tidak terkena pajak 400 juta, hasil akhirnya dikalikan 5%. Itu adalah biaya warisnya. Nilai pasar siapa yang menentukan? Pemda setempat atau Pemkot setempat di mana kita berada. Biaya yang kedua yang besar adalah biaya membalik nama sertifikatnya. Setelah bayar pajak waris, notaris akan mengurus ke BPN, memberikan semua data-datanya, dianalisa, dilakukan checking sertifikat, apakah ada sengketa dan lain sebagainya. Jika semuanya lolos, maka sertifikat yang tadinya nama almarhum diubah ke setiap ahli waris. Nah, ini akan dikenakan biaya juga. Nominalnya kurang lebih 0,25% dari biaya yang ditetapkan oleh Pemkot. Misalkan 5M tadi ya 0,25%-nya. Nah, bagaimana jika almarhum ini sebelum meninggal membuat surat wasiat? Jadi surat wasiat ini ditujukan bahwa almarhum menunjuk siapa yang mendapatkan warisan tertentu. Misalkan punya 10 properti. Kalau tidak ada wasiat ini, maka akan dibagi menurut hukum negara. Tapi kalau misalkan ada wasiatnya, misalkan yang dapat deposito siapa, yang dapat rumah ini siapa, yang dapat rumah yang di sini siapa. Nah, itu bisa diatur di surat wasiat yang dibuat di hadapan orang hukum, sehingga akan dibuka saat almarhum ini sudah tidak ada. Properti yang ingin dijual belikan pada waktu masih sertifikatnya namanya almarhum harus segera dibalik nama dulu. Tidak bisa langsung dijual belikan. Jadi pada waktu kita mau jual properti milik orang tua kita dan namanya masih milik almarhum, kita nggak bisa langsung jual karena almarhum kan sudah di surga, nggak bisa datang tanda tangan AJB, maka harus dibalik nama dulu. Jadi prosesnya harus 2 kali, membereskan balik nama waris, baru melakukan proses jual belinya. Pada waktu jual beli juga terkena pajak lagi sendiri. Penjual terkena pajak penjual, PPh 2,5%, BPHTB pajak untuk pembeli sekitar 5%.
dan biaya akte jual beli di notaris. Nah, kurang lebih seperti itu sahabat The Winners. Jika Anda punya warisan dari orang tua, Anda masih bingung, mau bertanya-tanya, boleh komen di bawah ini. Saya akan mencoba menjawabnya. Dan bisa memfollow TikTok saya akan bahas di TikTok Budionoli untuk bisa konsultasi mengenai masalah waris-mewaris. Saya akan berusaha membantu menjawab semaksimalnya. Terima kasih, sekarang pasti bisa.